والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واصل لساني واهدي قلبي بحق نبيك سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang paling utama kita bersama-sama senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Atas Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali di majelis silaturahim, majelis ta'lim, majelis keberkahan, yaitu menjadi masalah al-faidah. Mudah-mudahan dapat kita berkumpulan saling membina dua di dunia, mudah-mudahan bisa membina dua di akhirat, dan mudah kesempatan selamat dunia akhirat. Amin amin rabbal alamin. Salawat seiring salam kita juga kembali di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan para habaib, para syarif, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dalam Allah Subhanahu wa taala menyambung pengajian kita yang telah lewat minggu malam senayan yang telah lewat, masih kita bicarakan tentang masalah sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki sifat Allah yang ke-16. 16 aliman. Allah Ta'ala aliman. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dalam kitab Al-Habib Utsman Batawi menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala itu aliman atau alimun, artinya yang mengetahui. Maka mustahil ada masuk di akal Allah Ta'ala itu jahil, tak mungkin. Kita selalu sudah belajar bahwasanya Allah Ta'ala sifat ma'ani itu ta'aluknya kepada bikuli mungkinin, yaitu alam semesta. Dihalusi alam semesta itu ya kita. Allah Ta'ala itu misalnya tangannya, misalnya alam semesta di tangannya ini Allah Ta'ala berulah kuasa, berulah yaitu tangan. Dan kuasa sini bola ini atas kehendak sini Allah berulah, dan atas kehendak sini non kait ini tangannya jarinya 5, ada pulang tangannya ini ada siku-sikunya, nah gerak-gerak sidin kuasa dan kehendak sidin pulang, dan sidin tahu cara tentang kayak apa kegunaan tangan itu. Hebatnya ada sekadar ulahnya cuma tahu sidin, tahu benar mengetahui apa yang kegunaan tangan ini. Kegunaan tangan apa? Gasan, angkat-angkat, berjabai, apa, sampai-sampai alhamdulillah sedunia ada yang samanya garis berat buat nyawa tanah kegunaannya. Tahu pada sini mengetahui yang kita ampunnya kita tidak bisa juga mengetahui. Nah, berapa jumlahnya ini? Garis tangan kita tahu lebih ya, mengetahui ya, biar dihitungi. Sini tahu Allah Ta'ala sini ada spesial jumlahnya, cuma tahu sini kegunaannya dan rahasia dia di situ. Cuma kalau orang sudah dibukakan hijab, lau kusyifa 'anil hijab la ra'aynahu. Aku sudah dibukakan hijab karena dinding lagi Allah Ta'ala yang terbuka hijab nyaman, takut sampai kau menanggung ini. Oh ini Allah Ta'ala jadi mulah diri marik, ini rahasianya. Kenapa diberikan garis ini rahasianya? Kenapa sudah diberikan Allah Ta'ala kasar dibukakan hijab? Tahunnya rahasia.
Jadi ada mungkin di akhir sini. Dan dalilnya yaitu dalil sifat ilmun adanya sama. Artinya apa? Wallahu bikulli syai'in alim. Ya, artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Sidin mengetahui. Lalu kita di situ beradab. Nah, saya siswan Betawi, adab kita patut bagi mukmin orang beriman mu'taqid bahwa ia amat takut membuat maksiat sebab karena Tuhannya. Contoh ilmu, kalau alimun apa? Adabnya senantiasa orang yang beriman meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ehwalnya. Nah, satu. Yang kedua, minta peliharaan daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirat adanya. Ini dua adab kita. Penjelasan ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Berpada asas dulu, ambil lagi. Ini jahilnya orang pada ada jam tangan ya pakai orang jahil itu manusia. Maksudnya seseorang manusia yang dilupakan, manusia yang dilupakan gitu. Macam empat. Jadi Allah Ta'ala itu adab kita di situ tuh, lalu ada cangkal keamanan. Lakukan keamanan karena kita tahu kita ini orang yang lemah luar biasa. Sampai kita belajar kita kudrat artinya kuasa, mustahil apa lemah. Nah, yang lemah yang mustahil itu ya kita lemah, nggak bisa apa-apa, nggak ada isi apa-apa. Allah Ta'ala iradat dan kehendak ada mungkin di atas orang, sedangkan kita apa artinya kita ini tergagari apa orang apa hamba apa Allah Ta'ala yang beri bekas. Tahu orang itu bahwasanya Allah Ta'ala yang kuasa, Allah Ta'ala yang berkehendak. Pas kita diberi kuasa Allah Ta'ala, kuasa dimuas Allah Ta'ala untuk berkuasa. Karena apa? Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kalau kita mau berkuasa, Allah. Lalu disitulah dan jadilah tangkal beramal dan tangkal beribadah. Dan merasa cukup Allah Ta'ala aja yang takut. Itu amalan Anda adanya orang itu apa? Merasa cukup Allah Ta'ala aja yang takut. Nah, kemudian anak mumpung kita ini anak apa? Gatal pada orang. Misalnya tergawi kita nih yang kebaikan nih. Misalnya kesedekah nih, infak. Tahulah. Nah, misalnya nih supaya ketahuan orang hari Jumat sedekah 5.000 ini kita mau makan kalau di masjid tuh kalau siap ini aja sampai sebentar gitu kertas yang banyaknya kita tahu pulang coba kita beritahukan pulang si anak padahal Allah tahu dia tanpa memberitahu mungkin hamba Allah aja cukup. Dimana orang hamba Allah, dimana dalam hati berbuat seorang naik kalau pada hamba Allah saja. Nah, sombongkan juga, ujung-ujungnya, dimana Pak? Kamu sudah bersedekah, kamu sudah relakannya sudah langsung. Apalagi kamu bersedekah kamu biarlah kasih aja. Kamu biar karena lagi cari jemput jaring lagi nak. Mulai ujung sudah berniat dan hendak 50.000. Nah, 50.000. Anggaran singkong mereka banyaknya yang muridku siapa pun selawi dalam hati nih wow kelahi akal lawan langsung kan perlu juga nah belikan juga bakso apa kan yang angsurannya selalu dikit kawat berapa sampai berapa selawat segini ribunya sampai orang kalinya
pati murah ya. Pati murah keluar 1.000. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang buat apa itu? Tengok itu buatnya. Nah itu makanya amal ada niat tempat bersedekah langsung aja. Bersedekah tak mengukarkan batu sedikit gitu nak. Wah ini saya. Karena kemudian biasa amal ibadah seumuran selama 40 kadang itu si tujuan pahalanya merasa cukup karena Allah Maha Presiden Alim amat mengetahui maka merasa cukup Allah Ta'ala aja yang tahu wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima itu saja sih tahu. Kalau yang lain tahu takut kalau ada indikasi riya. Kalau kita mengenai kalau tidak ada indikasi riya, padahal kan orang misalnya di status pada hari ini misalnya sembahyang apa tahajud pada maaf misalnya buat lain ada orang langsung kondisi sendiri ya nih kan langsung tarawih sih oh mungkin masjid ini membadahkan supaya bagus amal ini. Cuman kita yang memastikan takutan kalau dia kita yang melihat nih baik dia yang takutannya yang memastikan kalau dia nah gitulah hati ini selamat lah makanya nafsu inilah ada yang maksiat yang zahir ada maksiat batin. Namun maksiat zahir itu namun ternyata minum-minuman keras, mabuk, yang narkoba itu maksiat yang tak kelihatan, yang ada salahnya. Yang alih yang hilang itu maksiat batin ini nah, yang terselubung nafsunya apa? Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut karena tahuan. Nah, itu yang tak misalnya beribadah dari sembahyang 12 rakaat nih, sembahyang duha nih. Lalu ada merasa seorang nih sembahyang duha 12 rakaat. Mendaya sekampung ini sembahyang dia duha. Lalu berulang orang yang pantas berulang, yang lain cuma tak ada mau malam sunat, udah malam sunat. Kemudian misalnya nih bisa ada merasa padahal bagus dia mengulang bagus, surga itu bagus cuma ada rasa, ya deh. Seorang merasa paling cuma misalnya Allah ya undangnya yang di kampung ini di yang tangan yang lain kata undang hebat bisa sampai hancur lah ibadah itu merasa perasaannya mulai sampai di bulan binatang aja tapi hatinya gitu ibadah. Yang kedua ada kita sibuk menuntut ilmu. Allah tahu Allah mengetahui. Lalu kita apa supaya mensyukuri akan diri kita diberikan Subhanahu wa taala kuasa dan keinginan ada. Jadi keinginan ibadah kita ini ibadah yang ada di anak kita ini keinginan itu ada yang dikehendaki, ada yang di kaum memilih, ada juga pada kaum memilih. Itu adalah al-insanu bainal musayyar wal mukhayyar. Kita manusia ini tiap manusia itu bainal musayyar dan mukhayyar. Musayyar apa? Keinginan yang ada mungkin kita Allah mengubah, misalnya lah ingin awal karena Allah lagi misalnya kita dalam tahun ditakdirkan tahun atau kita ini kurang banjar, kita kalau itu hendak jangan menjadi orang Amerika aja ya ini keluar lah mau kita jadi orang Amerika tetap yang banjar kita ini kita tahu itu atau salah kalau kita awal di karena kalau yang juga kan tapi ada juga mukhayyar itu kalau memilih misalnya kita ini nah hati lawan akal lawan nafsu kita diberikan akal nafsu kita hari belum mati nyaman
awal mundur, awal makan, awal nonton Al dan Najin, apa dibalik ya? Apa judulnya? Layang putus, layang pagat itu. Nah, nambah nonton itu lah, cuman akal mau menamakan, jangan yang seperti itu ya. Awas silaturahmi, awal cepat pahala, yang ini dosa, gitu. Itu apa? Tahajud Allah Taala, tapi itu awal kita setel nih. Aman akal menang, selamat datang kita. Aman nafsu yang menang, bisa. Maka kalau sudah nafsu diberontakan, anaknya harus biar menang harus nafsu tuh, karena nafsu apa? Seperti wajah katibin ummi musyafa'ala kubir rota'i wa itabsifu yang khotimi. Wajah katibin, nafsu itu seperti anak yang menyusul oleh mamanya. Amun diambil salibnya, kayak lo, amun dikit itu loh, tapi kalau dia tariknya, itu karena an-nafsu katibin ummi musyafa'ala kubir rota'i wa itabsifu yang sangat mencintai, menyukai, yang mulanya bahagia, yang menyusul bayi ini. Ini tujuannya biar Imam Busiri pengarang Burdah mengumpamakan nafsu ini. Nah, anak harus anak nyaman, tidak sakit. Anak nyaman, tidak sakit. Nah, ini dalam hati jangan kita lah nyaman di rumah daripada di sini. Di rumah nyaman, santai. Aku ingin pulang berdagang sehari-hari. Cuman akal tenang. Nah ini apabila lagi hendak mengisi umur, apabila lagi hendak sampai mati, apabila lagi hendak silaturahmi, semingguan kalau dapat rumah anak saja. Ini barang misalnya dia terlalu di sini, ini silaturahmi. Itu lah itu akal maksudnya. Aman menang akal kalau selamat tidak dikira. Cuma kita nah kalau akal menang, kalau masalah lalu kita merasa nah seorang awal ibadah habis belum selamat lagi. Karena kalau kita akal menang, awal kita duduk di sini, jangan sampai kita enggak situ aja. Kita duduk di sini namanya nikmat. Jamalullah, nikah, ihsanullah. Apa artinya? Ihsanullah kebaikan Allah Taala. Cuman jangan tinggal situ aja. Tiap ihsan pasti ada muhsin. Tiap kebaikan pasti ada yang mulai kebaikan itu. Dan hakikat yang mulai kebaikan siapa? Ya Allah Taala. Tiap dalil Allah Taala ada, yaitu berbuat kebaikan. Dan kita sekarang membuat kebaikan lah. Itu dalil tidak. Lalu tiap-tiap yang kebaikan ini pasti ada yang mau kebaikan. Lihat Allah Taala. Pahamnya kita ada madlul, tiap-tiap ada madlul, tiap-tiap ihsan ada muhsin. Tiap-tiap lampu menyala pasti ada yang menyalahi. Tapi saya mungkin ya Allah, kalau mungkin ya salah lampu ini pasti ada menyalahi. Sama kita ya. Kita awal duduk sini, ada mungkin Allah Taala yang melayani, yang menyervis kita supaya kita awal sini. Adanya seorang yang pandang mungkin karena kita ini lemah, luar biasa lemah. Karena awal bapak-bapak dan bukan siapa-siapa. Lalu kita awal untuk ilmu, awal sembahyang, awal puasa, itu apa lain kita. Contohnya lah kita nih yang misalnya irodatnya apa kodratnya puasa di sana. Biar awal apa? Membuka matanya selama sejam ini, ini ya, minta Allah ya, sampai sejam dia tolak. Ada awalnya, ada awal itu bang, manusia kita lemah, atau dia menarik nafas, tahan dia sejam, makin aja, naik ke bawah kita bangun tuh ini,
atau lurus aja. Nah, nyata bakar tidak makan. Nyata bakar cuma kita ini sedikit, ada banyak, ada ingat. Hanya bernapas dulu bagi berjalan, belum lagi melihat, belum lagi mendengar, belum lagi merasa, belum lagi metol, perantau. Ini sebenarnya layan Allah Ta'ala, sebenarnya itu sebisa Allah Ta'ala. Terima kasih ada ingat hebatnya Allah Ta'ala, saking hebatnya Allah Ta'ala sampai kita dalam mesejnya di layarnya Allah Ta'ala membuka luar kita beol otomatis itu buka dan tulang guntingnya itu lah tulang gunting maaflah tapi ini kalau dikirakan bisa kalau menggunakan guntingnya itu lah campion jual dia harus sama ini wow pulang sorban tapi itu guntingnya ternyata kita ini kuning dulu hebatnya hati mau atur kebuka ya kebuka guntingnya top ya batongnya di guntingnya lah aja mandar ada juga kumpul barang ada juga hebatnya kalau mulakan lah nah di pulang-pulang alim kan sampai dengan saja dan menjadi pahala tapakul kami gerakan alim yang Allah Ta'ala sini mulakan dengan ini nih di belakang nih dan tahu penggunaannya sih alim penggunaan saya tahu ayo seandainya maaflah seandainya kotoran itu buat di hidung saya kemudian kenapa yang kemudian atau keluar dari telinga keluar maja keluar sini ngehehe biar kemas dia tapi yang benar kalau menggunakan di sisi alim luar biasa tahu sih penggunaan ini bulu nina ini abdi Allah kada mau panjang badan misalnya dilarang enak untuk pulang ilmunya yang dituju pulang karena manjir Allah semacam Andalus hebatnya Allah kada sekadar pula aja aku sih penggunaannya pulang apapun penggunaan ada silat supaya apa nih kan ada penggunaannya ada sedikit itu ada baris lihat kaum hantu ya apa hantu seorang hantu ya ada baris seperti ini bagusnya harusnya bagus kalau melakukan alis lupa dibentuk-bentuk dilarang habis dan mulai kayak walok putar gitu jangan lagi dulu diubah syukurnya benar-benar mana untuk sudah lulus kisahnya ya habis doa-doa kan begini beda gitu cuntik bibir nah itu ada syukur nikmat namanya macam-macam hidung jualan anak mancung contek hidung itu kamu harus tahu jadi kadang mensyukuri Allah Ta'ala yang memberikan itu jadi amalan orang yang tahu nih masalah Allah Ta'ala itu sifat alim alimun itunya sibuk menuntut ilmu jadi menuntut ilmu itu dua aja yang ingin menuntut ilmu apa pertama ilmu yang memastikan bahwa ia sok beramal ibadah karena Allah mengetahui maka ia memastikan bahwasanya amal ibadah itu sok amal ibadahnya sok Allah tahu misalnya deh Allah mengikuti disuruh orang muqaddam membaca Quran yang tak makalnya mana itu sedikit orang membacakan Quran atau orang meninggal enam kali misalnya lah di majlis orang begitu ada yang makal baca Quran kurang balik tutup sejus tutup sejus baca ada nah itu dia yang mengumuli Allah Ta'ala namanya Allah Ta'ala kamu mengetahui aku Allah Ta'ala ngatur duitnya ya kamu yang dari siap itu enggak dimana makasih banyak lah di rumah tapi banget
karena selalu kami bacanya tuntung gitu orang kayak gitu ya. Nah, jadi sembahyang bujur-bujur walaupun dia sembahyang di padang hutan sholat makan padang padat belanja Allah sembahyang tahu masalah dia tahu makanya belajar bujur kayak apa amal ibadah itu yang sah kan Allah mengetahui aku benar sih Imam Ghazali dia amrinya kan ingat Allah Ta'ala dalam sembahyang kalau ingat nama yang lain maka ini sama menyembah apa yang dia itu misalnya sembahyang ingat kunjunan menyembah kunjunan memang amrinya ingat kapasan dadayan yang punya pas manual langsung hujan deh lah ya kayak kata kapasan saja aduh hai lalu kena jangan hujan ya Allah kali ini ada secepatnya naik pak kita atau imam nih ada ketutupan ada tudung mungkin lewat masuk ada yang campur tuh yang tuh lah pakas ke bawah meow ya begini kita mungkin sih ada nggak ada nama ada kucing apa Allah dia bukan dari itu ada pengipik di sini ini kita adit mau digira kucing ya pengipik langsung ini imam kita ada sholat khususnya dari agama mencari udur khususnya ternyata udur qalbi wa sukunul jawari namanya khusyuk yang Syafi'i udur qalbi wa sukunul jawari hatinya hadir mengetahuinya dalam sembahyang dan tahu rukun-rukun itu tahu pinahnya lah sebagai baca Fatihah, ini sembahyang lalunya apa rukuk tidak tahunya ada sembahyang bangun nih dibuat kemudian tahun pulang sukunul jawari tenang gerak-gerak pada mau bergerak selain apa yang disuruh bergerak kalau orang jamu biar yang sambil kita jaga di body kalau obat ada tenang gara-gara itu goyang kayak di kapal sembahyang apa orang tapi gimana orang kayak misalnya ada dasar itu orang di luar aja ada yang beda goyang itu kan ya nah pas sembahyang goyang juga nah karena ini ada dasar itu nah kalau ini di luar waktunya duduk biasanya kalau itu mah pas sembahyang goyang nah itu batal goyang apa pas sudah sembahyang kalau udah berdoa nah itu ada mengetahuinya sebatalnya ada sembahyang aja maka kita awal mengetahui misalnya bacaan kita yang belum fokus lagi belajar begitu belum masih hidup belum masih sehat pas dari yang belajar kalau lagi tak berdaya artinya belum lagi lah tentu ada gengsi jangan ada gengsi ya tentu masih hidup masih sehat lagi belajar biar bacaan Fatihahnya biar judulnya belum fokus nih kenapa kalau ambil bang sih aku benar mengetahui kita yang kedua dalam jenis ilmu itu amal ilmu ingin untuk ilmu yang memastikan bahwa amal itu diterima Allah Ta'ala diterima Allah Ta'ala makanya kita pelajari bahwasanya amalnya diterima Allah Ta'ala itu terasa saja inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar sembahyang itu menjagainya daripada fahsya berbuat kejahatan dan kemungkaran kenapa dalam sembahyang nah cirinya terima anu buat jahatnya ada zaman ada apa hati itu ada zaman misalnya di orang obat-obatan terlarang obat ada semaunya langsung sholat dibawa orang ke pembantuan misalnya orang maunya ini mungkin kayak itu lah dibawa orang pemain judi kan maunya ini sudah karena sembahyang efek sampingnya sembahyangnya
bangunnya kan belum menerima itu tanda orang menerima sembahyangnya. Ada juga sembahyang apanya SNJ kan, sholat terus wasiat jalan kan. SNJ itu apa, sholat terus wasiat jalan. SNJ itu sembahyang kamu sembahyang cuma maksiat jalan terus, masih dijudi, masih bertenir, masih mau makan duit macam-macam, masih sibuk itu sembahyangnya cuma sembahyang mungkin sembahyangnya kadang kemakina baju benar, atau sembahyangnya di akhir waktu kah, atau bacaannya asal sembahyang aja itu mah mungkin sembahyang ya pasti apa gitu ya, bajunya sembahyang mungkin sembahyang ya, pasti jawaban begitu sembahyang ya. Kesian kan gitu, nah Allah mengetahui mana ibu jangan lihat sembahyang kan dia kadang-kadang tahu itu kan sampai akhir-akhir bingung tip-tip ya paham lah tahu jadi beda benar padahal akhir-akhir padahal paham itu bahasa apa semangat tahu juga ya. Kadang-kadang harus ada hukumnya tenang, kadang-kadang dia mungkin apa kalau ketahui bang mungkin nah jatuh ilmu untuk itu. Nah jadi satu ada kita akan beramal dan ibadah, lalunya sibuk untuk ilmu supaya pas dan terima sebagai amal ibadahnya. Yang ketiga, karena kita ini Allah ketahui, Allah positifi kita ini, maka kita takutkan tak salah, karena kita ini ada hawa bakutik kayak Allah Ta'ala, kalau takutkan tak salah. Cuman takutkan tak salahnya pulang jangan ulang menjadi was-was gitu kan. Hanya ada dua gara-gara takutkan tak salah, ilmunya malam-malam, lalunya was-was. Banyak kejadian kayaknya mulai kudunya, mau was-was mulai kudu, amal kudunya was-was, supaya masih was-was juga. Ini hanya titik final memang mengetahui sembahyang itu ada di kudunya, kudunya khusyuk supaya sholat. Amal kudunya sudah tahu, supaya lebih nyambung. Apalagi apa di dunia. Ini bahaya aja. Sampai sini lah bahasanya sama sini jangan. Gini aja. Bagi itu pulang guna aku sering itu dulu. Tinggi nekok mana apa laksador-laksadornya harus dulu. Apa ini? Boleh. Apa yang saya jawab ini? Apa saya jawab? Nah, hapus dulu. Ujung-ujung di kolom. Habis kayak sendiri. Misalnya belum ada anti badai belum. Anti obat dan badai. Mau balik gitu. Acul udah biar itu rasa. Habis sudah bulu aja pas sebelum masak bulu aja. Bagus emang gitu. Cuma jangan cuma hapusin dulu aja. Ini bingung orang ini mungkin kalau ada begitu lah ya. Akai lagi. Nah dibujur kalau mengetahui membujur khusyuk yang dulunya otomatis sebanyak bujur.